Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang sebelumnya ya, terkait pembahasan terkait arsitektur server. Nah, sesuai informasi pada video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas ya terkait salah satu vendor dari server ya, yaitu Supermicro ya. Supermicro merupakan sebuah vendor yang menyediakan berbagai jenis server ya. Di sini kita bisa lihat ada server Blade ya. Server Blade merupakan sebuah server yang ditujukan untuk high performance ya, with advanced networking. Nah, Blade server ini adalah sebuah node server di mana di dalam satu buah node server itu punya node server sub servernya ya. Kita bisa lihat sama-sama deskripsinya ya, video deskripsinya. Kita bisa lihat ini adalah Super Blade server ya, modelnya seperti ini. Kira-kira modelnya seperti ini. Di dalam satu node server yang besar itu terdapat node-node terbagi menjadi beberapa node ya. Nah, di ini dikategorikan sebagai sebuah sub server ya. Itu adalah Super Blade server ya. Jadi ada berapa bay di dalamnya, ada berapa node, kita juga bisa lihat ya. Jadi Blade server terpisah ke dalam beberapa sub node ya. Kalau kita bisa lihat di sini. Nah, server Blade sendiri terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ada Super Blade, ada Micro Blade, ada Micro Cloud. Nah, ini masing-masing jenis server Blade ini memiliki peruntukannya tentunya ya. Jadi kalau yang Super Blade unparalleled performance, advanced network and NVMe, a variety form factor. Nah, kalau Micro Blade dia high density sih, cost effective ya, multi up node per blade, base data center, energi efisien. Jadi penggunaan power listriknya itu sangat efisien. Nah, kalau ini yang micro ya, ada maksimalnya 3U, 24 node, 12, 8 node. Jadi masing-masing node terdiri dari 4 DIMM slot. Tersedia juga storage berkapasitas tinggi dan kapasitas networking yang sangat besar ya, 10 GB Ethernet. Nah, di sini kita bisa bagusnya di Supermicro adalah kita bisa memilih ketika kita ingin membeli sebuah server, kita bisa tentukan ya, kita mau family-nya yang mana. Misalnya kita mau family yang Micro Blade, nah maka akan difilter ya. Jadi kita bisa lihat yang ditampilkan itu hanya yang seri Micro Blade. Di sini kita bisa lihat ada satu node ya. Ini adalah satu node CPU. Ada 4 DIMM ya. 4 DIMM itu adalah 4 slot memori, ada 2 drive, ada 2 kali 1 GB, ada SAS natif ya untuk penyimpanannya dan redundant ya. Nah, di bawah sini kita juga bisa filter ya generasinya ya. Kita juga bisa filter berdasarkan CPU soketnya, kita mau yang satu soket atau yang 2 CPU soket ya. Nah, kita bisa lihat kalau yang kita pilih yang 2 CPU ya, di dalamnya itu akan difilter juga ya model sesuai dengan apa yang kita centang di sini ya. Jadi kita bisa menentukan spesifikasi server sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa lihat di sini juga ada yang berapa DIMM slot ya. Misalnya kita mau yang 8 DIMM slot. Kita bisa lihat di sini ada 8 DIMM slot ya, sudah disediakan, ada 2 CPU. Nah, di sini sudah terfilter 2 node ya untuk Micro Blade-nya. Kita juga bisa lihat yang bagian ke bawah ya, ada networking-nya, ada yang kita mau yang 2 kali 10 GB atau yang 4 kali 1 GB, kita pilih yang ini. Sehingga kita bisa mendapatkan ya spesifikasi atau model sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Jadi kita bisa lihat detailnya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ada drive-nya ya, OS certification, compatibility sistem operasinya,
Di sini kita bisa lihat spesifikasinya ya, produk SKU-nya, modelnya, prosesor yang support ya, dan cache-nya up to 18 core. Kita juga bisa melihat Dimensity-nya ya, drive bay-nya ya, mendukung jenis HDD atau SSD jenis apa. Selanjutnya ada sistem BIOS-nya juga kita bisa lihat ya, LAN-nya ya, spesifikasi LAN-nya. Kita juga bisa lihat secara detail part list-nya yang dibutuhkan ya. Nah, di sini kita akan fokus ke OS compatibility. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada Windows 7, ini oke ya. Red Hat Linux. Ada support juga untuk SUSE ya. Jadi kita langsung bisa mengecek ya, seperti apa dukungannya. Ya, ini sudah dukung firmware SXI untuk hypervisor-nya. Jadi bisa kita gunakan untuk kebutuhan server ya, kebutuhan VM hypervisor. Kita juga bisa mengecek Angel View-nya ya, modelnya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu Blade server. Nah, kita bisa, jadi yang ditampilkan di sini adalah node dari Blade servernya sendiri ya. Jadi satu of 14 DP Blade. Jadi total satu Blade server itu terdiri dari 14 node ya. Jadi tergantung kita sebenarnya ingin menggunakan berapa node dari Blade server kita. Selanjutnya kita juga bisa melihat bagian belakangnya ya. Jadi kita sebenarnya melalui website ini kita juga bisa belajar ya, bagaimana arsitektur dari sebuah server dan lain sebagainya, dan kita bisa memilih server sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, di sini dijelaskan ya, ada berapa portnya, ada switch USSP port, ada switch Gigabyte Ethernet, ada switch konsol dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat detail dari per node-nya ya, ada berapa detailnya, ada berapa hard disk yang bisa kita pasangkan, ada berapa CPU ya. Ini ada 2 CPU, ada 8 DIMM slot, 2, 4, 6, 8, ada support DOM port dan lain sebagainya. Oke, ini tampak atas ya. Jadi ini satu node server ya. Jadi satu node server ini tinggal kita pasangkan ke unit dari blade-nya sendiri ya. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Ya, singkatnya seperti itu ya, model arsitektur pada Blade ya. Jadi kita sudah tahu bersama seperti apa itu Blade server. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas sedikit terkait Twin Family ya, Twin Family server. Kita bisa cek. Nah, Twin Family itu biasanya modelnya seperti ini ya. Biasanya ada 2 node saja ya. Ada 2 U dan 2 node ya, Big Twin PCIe 5.0. Kita bisa lihat dukungannya ya, CPU-nya ada generasi keberapa. Nah, kalau ini yang 4 node ya, 2 U, ukurannya 2 U dan ada 4 node ya. Kalau yang ini 2 node ya. Nah, kalau yang Blade tadi itu untuk kebutuhan skala besar sebenarnya ya. Jadi banyak node. Nah, untuk kebutuhan skala kecil itu kita bisa pilih Twin Server Solution ya. Ada yang 2 node, ada yang 4, ada yang 8. Oke, kira-kira seperti ini. 2, 4, 6, 8, ada yang 8. Ini 4U ya, ukuran tingginya 4U dan 4 node ya. Atau pilih yang 4U 8 node. Ini CPU, memori dan drive yang didukung ya. Kira-kira seperti itu untuk model arsitektur dari server Twin Family ya. Oke, nah di sini kita bisa filter seperti tadi ya. Kita ingin modelnya yang seperti apa ya. Kita bisa lihat misalnya kita ingin filter ya ke produk yang paling banyak ya, entry-nya ke X10. Selanjutnya kita bisa pilih jenis arsitekturnya, CPU-nya 2 core. 2 CPU maksudnya. Kita bisa pilih CPU type-nya Intel, DIMM slot-nya ada berapa. Misalnya kita ingin pilih yang 24 DIMM slot,
Nah, ini otomatis terfilter ya. Kita mau yang berapa drive size-nya, 2,5 inch. Kita mau pilih drive-nya ada berapa, ya ada berapa slot, networking-nya, form factor-nya ya, ukuran U-nya kita pilih yang 2U. Total power-nya, oke, interface-nya kita bisa pilih native NVMe dan native SAS. Redundant power pastinya oke. Nah, scientific virtualization, hyperscale, hyperconvergent. Jadi kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita ingin pilih yang untuk high performance computing ya. Nah, itu akan difilter 3 ya. Ada 3 jenis server. Kita bisa cek juga ya detailnya seperti apa. Nah, ini sudah ditampilkan. Nah, ini yang ada kita pilih yang 4 node ya. Oke, ini detail untuk masing-masing node ya. Ini twin family ya. Jadi node A, node B, node C, dan node D itu terbagi ke dalam satu U ya. Ini tentunya sangat efektif sekali ya penggunaan powernya, karena dalam 2 U itu memuat 4 node ya, sehingga lebih aman. Dan model-model server seperti ini biasanya digunakan untuk kebutuhan virtualisasi dan hyper convergent ya, HCI, hyper convergent infrastructure. Kita juga bisa lihat yang versi yang lain ya, dari seri X10 ya, model integrated boardnya seperti apa kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat secara detail ya, sehingga kita bisa mempelajari seperti apa arsitektur dari server. Itu baiknya kita belajar server ya, jadi kita bisa tahu di dalam satu server itu ada komponen apa saja, dan tentunya server itu memiliki banyak sekali arsitektur ya yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas salah satu jenis server yang umumnya digunakan ya. Itu biasanya modelnya 1U seperti ini ya. Oke, kita bisa pilih yang ini A+ solution ya, menggunakan prosesor AMD EPYC All Flash Storage ya. Ini untuk storage, ini untuk GPU ya, GPU system biasanya digunakan untuk AI dan deep learning dan lain sebagainya ya. Oke, sekian video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.